Ternyata saya dikabari oleh panitia kalau Bapak Raden Mas Ramadi Bagus sudah hadir. Semoga kepada Bapak Raden Mas Ramadi Bagus Aparendra dapat bergabung di hadapan hadirin saat ini. Baik. Untuk selanjutnya mungkin karena tadi seharusnya jenengan di awal kita lanjutkan dari Ibu Arsanti untuk pemaparan dari Bapak Raden Mas Ramadi Bagus Aparendra. Semoga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Adik Minta dan Budi, yang kami hormati Bapak Athaillah dan Ibu Arsanti, dan yang kami hormati seluruh hadirin yang menyempatkan waktunya di kandang kebo. Sugeng siang sedaya. Alhamdulillah matur nuwun telah diberikan kesempatan pada siang hari ini oleh Pak D, Budi. Saya dihubungi panitia itu pada waktu poso. Jadi isih poso iki panitia iki wis ngubungi awak dhewe, Gus. Jadi saya kira pertemuan siang hari ini, Ibu, Bapak, Gus Anto, kita ini di Upokoro, di Kuburambe panitia yang dengan secara cermat, secara teliti, digelar, digulung, nganti kaya ngopo. Nah, akhirnya kita bertiga dipertemukan di sini dengan ada beberapa referensi yang narasumber yang menarik. Mungkin dalam pertemuan siang hari ini kami bertiga bisa cukup melengkapi apa-apa yang nanti dipaparkan. Tadi Ibu Arsanti sudah, nanti Bapak Ato, Ibu Arsanti, Ibu Arsanti. Perkenalkan, saya Rahmadi, Bapak Ibu sekalian, kebetulan juga dari Keraton, Gus Ato juga tahu, insya Allah dari Kabupaten Pemulon ya, Gus, sehingga cukup mengetahui nanti jejak daripada prajurit-prajurit yang membantu Pangeran Diponegoro. Itu kami sudah datang ke lokasi-lokasi di makam-makamnya beliau, di masjid Tilasan dia, nanti kami ceritakan. Lalu sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu, kami cukup mengapresiasi kandang kebo membahas tentang perang Jawa. Ini mungkin baru pertama kali nih. Biasanya bahasnya watu, ono dupo, ono menyan, keris, tombak. Nah, ini kok dilalah kok Pangeran Diponegoro, perang Jawa. Tapi menurut saya, ini kira judulnya Perang Jawa. Nah, ini nek ana gambare Diponegoro, perang Jawa ini ana piro to? Kan ada beberapa ya. Yang ada di Banten itu di tahun 1741 pada waktu Belanda dengan etnis Tionghoa ya waktu itu. Kemudian juga disebutkan perang Jawa itu juga di Gegerspai itu juga perang Jawa. Kemudian yang paling fenomenal perang Jawa di era yang Diponegoro 1825 sampai 1830. Nah, ini aku artakon. Ini saya nggawe tema 200 tahun penantian Sang Ratu Adil iki sapa jane? Pak D. Ya Sang Ratu Adil iki sapa, D? Kene iki dadi bingung ya. Saya nang kraton Sang Ratu Adil iki saka ngendi? Saka kraton apa saka jalur mana toh? Ya, ini cukup menarik bagi saya untuk
melihat kebetulan Sang Ratu Adil terus ono gambare yang Diponegoro nggih. Niku nang dalem niku. Enten gitu buat nanti jadi karena ini ratu ya wedok wis buat nanti wae toh ratu Adil. Ratu. Jadi ini cukup menarik bagi kami. Jadi saya kira nanti untuk tema-tema ya supaya juga kedepannya Pak Manye, Pak D minta nanti bisa suatu hal yang menarik para peneliti dan sebagainya dan komunitas. Saya datang ke sini itu juga salah satunya melihat ini tadi Ratu Adil. Nah itulah monggo. Kemudian yang selanjutnya saya berterima kasih Pak Wahyudi Jaya sebagai moderator, Pak dosen, ini sedulurku, dan yang ada satu saudara lagi saya, Raden Resi Brahmana matur nuwun swantenipun jos. Ini Gus Mas Resi ini di keraton yang kita ini ajukan kalau ada acara kemarin maupun beteng itu sondelai DL Pocokatan masih terah tapi 7 beliau aku juga terah sopo kebetulan saya masih grade 4 dari yang HP 8 jadi masih sangat dekat. Saya punya ibu yang Ibu Irga Yuniati, punya bapak yang Mudiono, punya bapak yang Mangkudinirat, punya bapak HP 8. Dan kebetulan tinggal di dalam Mangkudiniratan. Monggo kalau ada kesempatan, ada waktu bisa sharing-sharing di dalam Mangkudiniratan Ngapilan dekatnya Pak Pia 25. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, dalam otoritas kami selaku abdi dalem dan juga kami menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Kami ini keliling Bapak Ibu di kota itu ada di Bulunya Gede. Bulunya Gede itu ada masjid yang dibangun oleh Hasan Besari. Hasan Besari ini adalah putranya Mbah Kiai Nuriman ke-9, Gus. Mbah Hasan Besari. Nah, Mbah Hasan Besari ini juga bersama-sama dengan Pangeran Diponegoro dalam rangka membangun tatanan. Memang beliau juga seorang santri, juga seorang yang alim. Jadi masjid-masjid itu dipersiapkan. Nah, di belakangnya Bulunya Gede, di masjid Bulunya Gede itu ada juga beberapa makam dari prajuritnya yang di Diponegoro. Kemudian yang menarik itu ada di Rejo Winangun. Di Rejo Winangun itu masjid apa namanya? Kalau di keraton itu ya menamakan Kagungan Dalem Masjid Rejo Winangun. Tapi di sana ada nama masjid Sultanen atau apa gitu. Sultanen gitu. Oh betul, wonten anu Rejo Winangun. Nah, di barat masjid tersebut ada makam istrinya yang Pangeran Diponegoro di barat masjid tersebut. Nah, itu di tengah-tengah dan biasanya dari keluarganya istrinya beliau itu sering ada rutinan untuk memperingati yang mendoakan beliau di sana. Kemudian kami meluncur ke Bleberan. Bleberan itu di daerah Kulon Progo. Di daerah Kulon Progo di sana itu ada masjid saya lupa namanya, masjid Bleberan kalau kita sebut juga. Itu ada satu rumah
satu rumah ada sumurnya itu yang ditinggali untuk Pangeran Diponegoro membuat siasat. Ini cerita turun temurun dari warga mbah-mbah yang ada di sana. Ini Kanjeng, ini di sini dulu Pangeran Diponegoro tinggal di sini. Kemudian dari makam-makam yang daripada penderek dan prajuritnya Pangeran Diponegoro itu dimakamkan di situ, di dekatnya Mbah Johar Miskin. Ada di situ tempatnya siapa? Gus Haris ya. Pak Kiai Basit Gus Haris itu ada di seputaran situ. Kampungnya Pak AR. Kampungnya Pak AR, Pak Kiai AR Fahrudin. Orang Muhammadiyah yang mempunyai nama Kiai AR Fahrudin. Di Lebaran itu juga ada, Ibu, nanti barangkali bisa kita bersama-sama di sana, nanti disiapkan Pak Dukuh, kita bisa mengunjungi di sana melihat. Petanya juga unik. Kemudian ada di Pengasih. Di Pengasih itu juga ada, di Masjid Pengasih itu juga ada. Itu juga ada prajuritnya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada di Kalibawang. Di Masjid Sunan Kalijogo Kalibawang. Kedondong. Di belakang itu juga ada prajuritnya yang Pangeran Diponegoro. Nah, tadi Bu, kami mendengarkan cukup detail ya dengan literasi daripada babat-babat itu. Nah, kami membantu sedikit di sini itu apa yang kami lihat. Kami temui secara langsung ketika kami menerima dawuh untuk mempunyai untuk kunjungan dan juga memberikan harta parintalim ke wilayah seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya ada pesan dari rekan-rekan itu, titip pesannya begini. Dan Mas, saat ini hubungannya keraton dengan yang Pangeran Diponegoro bagaimana? Itu ini yang jadi pertanyaan kan. Alhamdulillah, makam yang Pangeran Diponegoro yang ada di Sulawesi Selatan, di Makassar, itu ada abdi dalamnya, Pak Hamzah, ya Mas Hamzah. Itu masih keturunannya dari bahasa Pak Gufan, bahasa apa ya, ada itu di situ. Nah, itu juga kita berikan kekancingan, ada kekancingannya. Itu Mbah Hamzah itu ada. Lalu yang kedua, belum lama juga Gusti Mangku juga datang ke sana untuk berkunjung ke makam Pangeran Diponegoro. Yang ketiga dari kunjungan dari Dewan. Dari Dewan itu ada dokumentasinya. Dari provinsi DIY juga berkunjung di Sulawesi Selatan. Kemudian kemarin ada usulan yang cukup menggelitik itu untuk dipindah ke Jogja. Itu yang jelas warga Sulawesi Selatan dan Makassar yang nolak, karena yang Diponegoro itu waktu di Rotterdam ya. Di Rotterdam itu kan juga menikah dengan orang Bugis, sehingga keturunannya juga banyak yang ada di sana. Kalau dipindah, ya coy, ini mbahku ya mungkin nih. Jadi kemudian Rotterdam juga tidaklah nanti membuat yang di sana juga kaduan lah mestinya. Itu barangkali itu Bapak Ibu sekalian, nanti supaya bisa dilengkapi oleh peserta dan tanya jawab, yang lainnya seperti itu. Itu yang dapat kami sampaikan sekitar tentang perjalanan kami secara aktif di dalam naungan pekerjaan dari Lapang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.